Mami mana, Ma? Mami mana? Ibu Manda sudah kita pertemukan dengan ibunya dan alhamdulillah mereka bisa rukun kembali, mereka bisa akur kembali dan mereka bisa bersatu kembali ya, antara ibu dan anak sudah akur kembali baikan. Alhamdulillah ya kita bisa bantuin ya. Kira mereka bisa ketemu, kumpul lagi sama ibunya. Alhamdulillah. Ya udah ini pemirsa kita langsung balik aja. Nah, pas kita balik dari tempatnya Ibu Manda, ini tiba-tiba ada masyarakat teriak-teriak maling, 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 bakar, maling, tangkap, maling, ribut di belakang itu. Apa maling? Woi, apa maling? Alhamdulillah ya kita bisa bantuin ya. Kira mereka bisa ketemu, kumpul lagi sama ibunya. Alhamdulillah. Ya udah ini pemirsa kita langsung balik aja. Nah pas kita balik dari tempatnya Ibu Manda, ini tiba-tiba ada masyarakat teriak-teriak maling, 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 bakar, maling, tangkap, maling, ribut di belakang itu. Apa maling? Woi, apa maling? Pak, kenapa Pak? Ya sabar dulu Pak. Pak sabar. Apa maling? Pak, sabar dulu. Maling apa? Siapa yang maling Pak? Maling. Saya udah lihat. Sebentar dulu Pak, sebentar dulu Pak. Hah? Monitor di bawah. Sebentar Pak, sebentar. Ini ada apa Pak? Iya mohon maaf Pak, ada apa ini Pak? Iya, gua udah lihat. Oh, monitor si Otong. Ini lingkungan sering banget. Aneh jaga di sini, Bang. Asal tahu aja. Bener pengamanan. Maksudnya dia maling ini maksudnya? Maksudnya dia maling? Ya jangan asal nuduh aja lah bang. Otong tuh teman saya. Saya tuh tukang servis monitor bang. Udah bakar. Kalau orang bersalah mau gue bakar Sabar dulu Pak. Lu tahu kan kejadian di sana? Bener nggak ini bener maling atau bukan? Dan di sini semua tim kita tanda tanya. Akhirnya kita coba berusaha untuk netralin, kita coba tenangin di situ. Kita berusaha untuk pisahin, kita untuk berusaha cari keadilan di situ. Bang, Ya bang jangan nuduh bang. Bang kasih dulu dong, kasih kesempatan dia untuk ngejelasin dulu dong Bang, kasih kesempatan. Iya kan siapa? Belum tentu bener loh Bang, Abang lihat sendiri ya. Ente berjagoan. Abang lihat sendiri emang kejadiannya. Abang lihat sendiri aja kejadiannya. Iya kita ini kan cuma netralin Bang, netralin bukan cari masalah, kita netralin. Kalau ternyata Abang salah tangkep bagaimana coba? Kenapa nggak kesian keluarganya? Salah tangkep mana? Bukti udah ada kok salah tangkep. Sekarang gini aja kita bang dengar dulu penjelasan aku. Pak udah Pak. Sabar dulu Pak. Kalau emang iya. Betul penjelasan. Ini tuh barang Iya, bukti. iya saya tahu. Ada barang Ente bukti. siapa? Ada pengamanan di Setiap malam sini. keliling ini keamanan. Ya abang ngeliat nggak waktu dia ngambil senanya? Tuh kan? Dia keluar dari rumah si Otong. Ngeliat nggak rumahnya Otong? Lihat dari ada rumah. otongnya Kagak mana? ada. Nah, coba panggil otongnya, Lu nyolong ini nggak? Enggak bang, jadi gini bang. Itu aku ambil memang dari tempat si Otong, ya kan? Otong itu temannya aku. Coba Udah. Mana otongnya? Otongnya mana? Otongnya mana sekarang? Coba telepon dong otongnya. Jadi gini bang, ini monitor aku ambil bang. Memang kami kerjanya sama bang. Tukang servis monitor. Yaudah mana otongnya? Otongnya lagi di. Ya udah telepon dulu coba. Telepon otong. Hei, cepetan lama banget. Iya bang, ini aku Iya, telepon iya. dia. Udah Bang, biar dia buktiin dulu Bang, tenang dong. Ini lagi ditelepon. Iya, ini lagi Sabar dong ditelepon. bang. Halo bang Otong. Ya bang. Kabar baik bang, baik. Kok kali. Bang, dengerin Bang, dengerin. Abang tanyain itu otong bukan, coba sini, abang sini. Mana aku lihat namanya Ya. Otong bubaran nih. Enggak, abang tadi ngomong Lihat, sama Bang. otongnya. Ngomong Bang, ngomong Bang. coba. Halo. Ya. Di situ dia ngomong sama otong.
Untungnya begitu Otong ngomong sama Paguyuban dan Paguyuban pun percaya kalau ternyata Otong yang selama ini ya, diambil monitornya sama si maling itu memang teman mereka, memang warga di sana dan warga pun kenal sama Otong. Tuh kan. Jelas. Makanya gak usah nuduh-nuduh aku lah. Oh, bukan yang nuduh, Bang. Ani melihat malam begini, betul nggak? Sebagai tukang lingkungan di sini. Makanya Kalau ente masuk rumah di sini, semisi bawa gini udah lari-lari, gak akan kita teriakin maling. Ini kan abang udah ngomongin sama Otong kan, udah jelas kan. Kalau abang nggak percaya tanya lagi, bener nggak nih Otong yang tetangga abang nih? Sampai tanyain. simpen Kalau nomornya. abang udah percaya ya sudah, berarti dia bukan maling kan bang? Oke, Bang. Iya, cuman salahnya dia malam-malam ngambil barang kan? Iya, salahnya malam-malam ngambil barang. Nah, Nongkrongnya kan enak. Iya. Kalau gini. betul Padahal betul. di sini kejadian sering, Bang. Iya. Sering banget kehilangan. Ya, tapi abang udah mukul-mukul saya tadi bang. Ya kan Sering kalau yang jadi. tujuannya abang-abang ini kan untuk ngamanin. Nah, ente kalau malam-malam ngambil barang juga pasti dicurigain kan di tempat orang. Iya, makanya. Yaudah bang ya, ini minta maaf aja nih ya, saling Oke. maafin ya. Iya, saya Ya juga bang ya. Selaku lingkungan saya juga Oke, maaf. lu minta maaf bro, minta maaf Oke, semuanya. bro. Oke lah, Bang, ya. Lu hati-hati aja di sini. Kalau lu masuk sini sopan santun, gua pun sopan santun. Oke, saya minta maaf juga ya. Oke bang ya. Sorry bang ya. Ya. Oke. Oke. Yang dituduh maling ini akhirnya terima kasih sama kita semuanya. Dan dia memperkenalkan dirinya sebagai namanya adalah Edi, tukang servis komputer. Makasih ya mas. Makasih Iya, mbak. oke lain kali hati-hati ya. Iya mbak. Mas Yo, mana ya Pak mas? Jack. Mas. Ternyata Edi ini sadar bahwa kita adalah timnya bikin mewah. Dia minta tolong malahan. Minta tolong mencari tunangannya. Kita barusan selesai bantuin orang. Ya, teman-teman kayaknya pada capek semua nih. Ya, mungkin lu kirim surat aja atau via email Iya, atau email dulu gitu ke ya. bikin mewek ya, ATV. Tapi masalahnya mbak ini bener-bener saya butuh banget pertolongan dari mas sama mbak. Ya, ada Jack, Jack, Maaf Jack. ya, udah malam juga. Ya, Mas. Jack, nih Jack. Mas tolong mas. Mbak. Jack Mbak. nih, ini ada tim kita nih, Jack. Ya. Dia bagian riset, juga ada nomor teleponnya. Nanti kita janjian lah. Iya, boleh nanti kabarin Jack aja Mas biar Ya. Jack survei dulu. Ente kalau misalkan mau ikutan begini harus disurvei dulu, belum tentu bisa kita tolong. Gimana? Sesuai Karena dengan ada- kepentingannya. Iya, Mas. takutnya ada pihak-pihak yang manfaatin gitu loh, ya. Kita akan nolong yang lebih penting Mas. Iya. Ya, Mas, maaf. Oke, Pak, ya. Mas, tolong mas, tolongin dong mas, mas. Ayo, Ini, Iya, ini, Iya, yes, Mas. yes, iya. Mas. Dengerin dulu aja, dengerin dulu aja. Mbak, mas, aku minta tolong mas, mbak. Tolong. Iya, iya, Bantuin kenapa? aku, Mbak. Bantuin apa? Tunangan aku mbak. Dia nggak pulang-pulang mbak. Kabarnya nggak ada. Iya, iya, ayo coba jelasin. Duduk aja di sini nggak apa-apa. Coba ceritain dulu. Jadi mbak, aku telepon dia, aku WhatsApp, juga dia nggak ada kabar mbak. Udah berapa lama? Udah 4 bulan mbak. Dia kan kerja di mall mbak, SPG. Nah aku udah nyari ke situ. Aku udah tanya sama teman-temannya juga nggak ada. Mbak, tolong mbak. Nah, ini kalian udah tunangan berapa lama? Udah 4 tahun mas. Dia minta tolong sama kita, Mas, tolongin Mas, saya mau mencari tunangannya. Tunangan saya sudah 4 bulan terakhir ini nggak ada kabar sama sekali, Mas. Padahal saya mau menikah, Mas. Mas, mbak, aku mau minta tolong sama mas sama mbak. Agar bisa ketemu sama dia. Mas, ayo mas, tolong mas. Mbak. Ya, sebenarnya sih kita mau bantu, cuman kan kita ada prosedurnya gitu. Tinggal di mana emang? Saya di daerah sini juga, dekat rumah Mas Otong. Cuma baru saya di situ, makanya tadi saya dikirain maling sama Emang dari warga mana? sini. Saya dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Iya. Ini Masnya umur berapa sih? Saya udah 25 tahun, Mbak. 25 tahun Mas Ebi Iya. ya. Iya. Mbak. Gimana ini kita tampung dulu aja kali ya? Iya. Kita kabarin ya. Nanti kita tampung aja informasinya, kan Feli udah tahu semuanya tuh. Nanti kita kabarin dalam waktu dekat ya. Jack, tolong nomor telepon ya. Yang penting aku udah tahu nih sekilas ceritanya. Iya. Nanti gimana-gimananya, tetap kamu bikin
ininya lagi, lengkapnya lagi, ceritain lagi. Coba tulis email, ya kan, kemudian kirim ke kita. Masalahnya apa, keluhannya apa, jelaskan semuanya di situ secara lengkap. Nanti tim kita akan baca, tim kita akan coba survei. Ya, ntar kita tampung. Iya, oke. Iya, Informasinya ya. ya. Tolong Jack ya, kasih nomor telepon tinggalin. Boleh ya? Mas, makasih banyak Mas ya. Mas, benar Mbak ya? Iya, oke. Alhamdulillah Habib tidak dikebukin sama masa dan kemudian kita pun break malam itu juga. Setelah kita tahu masalahnya dari Ebi ini, akhirnya kita janjian untuk ke rumah mertuanya. Mertuanya yaitu ibunya dari Nuri ini. Ya, kita sekarang mau jemput klien kita ya. Dan udah janjian di persimpangan situ ya. Nah, ini kayaknya dia. Oh iya benar. Ebi. Ya, langsung masuk aja, masuk. Udah siap belum? Oke. Ya, langsung masuk. Waktu itu kan lo bilangnya baru 2 hari di Jakarta ya? Katanya dari Bangka ya? Ngapain di Bangka? Jadi aku di Bangka Mbak, Oh. ngumpulin duit Mbak, gimana? Terus jadi kerja di Bangka udah berapa lama? Di Bangka aku kerja udah 1 tahun, Kerja apa? tambang Si apa? Nuri apa Duri sih? Nuri. Nuri. Nuri ini tahu berarti kalau kamu di Bangka ya? Dia tahu Mbak. Harusnya dia sabar dan ngasih semangat dong ya, ngasih dukungan ya. Iya Mbak. Soalnya saya di sana sampai jual sawah, terus motor saya juga saya jual. Itu dia tahu semua tuh, sampai jual sawah, sampai jual motor. Tahu dia. Dia tahu Mbak. Keluarganya? Keluarganya kalau untuk sekarang ini belum Mbak. Tapi saya mau membuktikan sama mereka Mbak. Udah coba telepon keluarganya, mamanya atau papanya? Udah Mbak. Tapi nggak nyambung Mbak. Saya telepon nggak pernah Aktif. masuk. Iya. Berarti coba langsung ke rumahnya aja. Iya. Masih ingat rumahnya? Sama orang tuanya? Masih Mbak. Di daerah Jakarta Timur Mbak. Ya udah, nanti kasih alamat lengkapnya ke Pak Ardi ya. Iya Mbak. Udah, kita kesana aja kan, gimana? Ya, Langsung aja. kesana aja ya. Ya. Kita sama Feli, kemudian sama klien kita yang namanya Ebi menuju ke rumah mertuanya. Bang, Mbak di situ rumahnya. Ya. Begitu sampai rumah mertuanya, ketemu sama ibunya. Ibu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, Misi Bu. Mau apa lagi kamu kesini? Ibunya Nuri ini udah nggak percaya sama Ebi. Saya sudah bilang jangan berhubungan lagi dengan anak saya. Bu, saya mau nyari Nuri kesini Bu. Gak ada Nuri. Saya udah nggak mau berhubungan dengan kamu. Kamu tuh bukan siapa-siapa lagi. Apa? Ibu bilang saya bukan siapa-siapa. Saya ini kan tunangannya Bu. Tunangan, baru tunangan, orang nikah aja bisa putus kok. Malah diremehin Ebi datang ke rumahnya. Ibu hargai dong saya Bu. Saya tunangannya Bu. Mau dihargain berapa kamu? Ibu hargai dong. Saya udah berkorban Bu di sini Bu. Alah, Saya udah kerja jauh-jauh dari Bangka Bu. alah. Itu hanya ngomong kosong, kamu ngaku-ngaku dari Bangka, dari sana, dari sini, bisa aja itu karangan kamu aja. Udah lebih baik kamu pergi. Bu, jangan gitu dong Bu. Pergi. Saya udah bawa uang ke sini Bu. Emang kamu bawa uang berapa? Ini Bu, saya bawa uang Bu. Berapa ini? 10 juta Bu. 10 juta? Masya Allah, ini mau buat apa? Saya tuh sayang. Saya cinta sama anak ibu Bu. Sama Nuri. Terus emang cinta itu bisa bikin kenyang? Kok orientasi ibunya ini adalah uang ya? Padahal Ebi ini berusaha untuk bertanggung jawab terhadap Nuri. Tapi kenapa yang ditanya sama ibunya Nuri adalah mana uang 100 jutanya, mana maharnya? Sudah, saya tidak mau. Bu, Saya Ibu tidak coba mau. jelasin dong Ibu. Ibu kenapa sih Ibu? Sudah. Kan dia Dia tunangannya orang, Bu. dia orang miskin, orang nggak punya. Orang nggak punya masa depan. Udah sana Ibu, pergi
lagi. Saya sudah ngasih kesempatan dia. Bu, ibu Saya ini kasih ada- waktu, tapi ini sampai 3 tahun dia nggak datang-datang. Di saat ini saya malah datang, ngapain? Sama anak itu. Ah, ya. Bu, tolong hargain usahanya ibu. Tidak mau. Nggak usah nilai seberapa banyak, tapi nilai usahanya ibu. Udah sekarang kamu pergi, bawa uang kamu. Kan saya minta 100 juta. Kenapa hanya 10 juta? Mertuanya nggak percaya sama sekali mertuanya. Malah menghina Ebi, malah mengusir Ebi, mendorong Ebi. Ibu, temuin dia sama Nuri, ibu. Saya sendiri nggak tahu Nuri ada di mana. Ibu. Saya nggak tahu Nuri ada di mana. Masa Nuri nggak Kenapa pulang bisa juga ke begitu, Ibu? rumah, Kok Ibu nggak tahu? Karena dia udah lama nggak pulang. Sudah jangan ganggu anak saya lagi sudah. Sudah pergi. Pergi. Ibu, ibu Semua. jangan kayak Itu gitu dong, kamera buat apa? Mau bikin malu saya ya? Apa kamu minta dukungan, minta sokongan dari mereka juga? Ibu, tolong berpikir positif, Ibu. Dia udah berusaha loh, Ibu. Dia udah berusaha loh, Ibu. Udah bawa uangnya, saya bilang bawa uangnya. Udah bawa uangnya. Sakitlah perasaannya Ebi di sini. Malu, kecewa, ya nangis dia di situ. Dia sampai jongkrok di depan teras ibunya. Dia nangis di situ. Sakit hati dia. Bila cinta ini tak pernah kau hianati, kau dusta. Buka, Bu. Buka, Bu. Di aku, tak pernahkah kau sadari cinta ini tulus dan suci yang tak pernah. Udah bro, coba ikhlas aja bro, coba ikhlas. Yang penting kan lo udah berusaha semaksimal mungkin. penting niat lo baik. Ya, gue bilang sama Ebi, ya sudah kita fokus cari Nuri aja. Gimana, Mas? Ya mereka kan juga katanya nggak tahu Nurinya ada di mana. Ya gini aja, mending coba cari Nurinya, fokus ke Nurinya. Iya. Ya, Hal-hal lain itu nanti deh, yang penting lo ketemu dulu sama Nurinya. nah, untuk mencari Nuri ini katanya, Ebi bilang dia kenal sama teman dekatnya namanya Robi. Ini gimana? Lo inget-inget lagi kira-kira yang belum lo tanyain ke siapa? Robi, Mbak. Robi. Iya, Itu temennya Nuri apa temen lo? temannya Nuri. Teman SMA-nya. Teman SMA dia deket sama Nuri juga. Dekat banget, Mbak. Yaudah kita coba tanya sama Robi, ya lebih banyak yang bantuin, ya lebih besar kesempatan kita untuk ketemu Ternyata sama malah Nuri. dia langsung tahu Nurinya ada Iya. di mana kan? Mungkin dia bisa jadi berkabar selama ini sama Nuri. Oke bro, harus kuat bro. Ya, Iya, Mas. Ayo. oke, yuk. Mas, Mbak, ini tempat usahanya Robi, teman SMA-nya Nuri. Oh gitu. Iya. Ayo kita ke situ ya. Kita bisa nanya sama dia nih. Yuk, Mas, Mbak. Pas sampai di tempatnya Robi, Robi ini masih mengenal sama Ebi. Woi, Rob. Ayo sini, Bro. Kenapa nih? Ini, Bro. Rob. Ebi pun langsung nanya, tahu nggak di mana keberadaannya Nuri? Aku sama Nuri kan sekarang lagi nggak ada komunikasi nih, ya kan? Nah, jadi aku minta tolong sama masnya, sama mbaknya untuk mencari keberadaan Nuri di mana. Oh, jadi lo ikut acara ini? Iya, Lo mau terkenal? bukan. Ini bukan masalah terkenal nggak terkenalnya. Aku tuh udah bingung mau nyari kemana, mau nyari Nuri kemana bingung. Bukannya lu udah nikah sama lu? Nikah? Nggak ada aku nikah sama Nuri. Ebi kaget.
Robi bilang kalau Nuri sudah menikah, tadinya disangka menikah sama Ebi. Ebi kaget, karena Ebi nggak ngerasa menikah sama Nuri. Kan lu udah tunangan. Iya, aku udah tunangan, emang sama dia udah tunangan. Ya otomatis ya, lo yang nikah sama Nuri. Belum, Rob. Aku belum ada nikah sama dia. Emang kenapa Mas? Dengar kabar Nuri nikah? Iya bang. Apa? Kapan? Ya dua bulan yang lewat lah bang. Shock di situ. Dia nggak percaya kalau Nuri ternyata menikah. Dia udah nikah 2 bulan yang lalu. Iya. Rob, lu serius nih? Nuri udah nikah? Ya masa gua mau bohongan sama lu? Robi cerita, dia pernah dapat kabar dari temennya kalau Nuri sudah menikah sama seseorang. Dan Robi pikir Nuri itu menikahnya sama Ebi. Kamu diundang Mas ya? Enggak bang. Gua dengar aja dari teman-teman kalau Nuri itu udah nikah. Beneran nih tapi? Ya. Tapi belum kebukti kan? Masih dengar-dengar kan? Ya semuanya teman-teman semua tuh emang nggak diundang bang. Tapi teman-teman tuh kira nikahnya sama Ebi nih bang. Padahal ini juga nggak ngabarin Ebi 4 bulan. Jadi Ya. ini nikahnya sama keluarga kita diundang kayaknya. Ya kurang lebih kayak gitu bang. Lu serius? Serius nggak? Ini bohong nih lu. Lu bohong. Kemana aja lu selama ini ya? Aku dari Bangka, Rob. Kita tolong sama Robi di mana kita bisa menemukan Nuri. Tanya aja sama temannya Elsa. Itu teman dekatnya, siapa tahu dia tahu semuanya. Nah, jadi kira-kira temennya siapa yang datang ke acara nikahannya Nuri? Tahu nggak? Atau Coba Atau teman Eh. dekatnya? kalau nggak salah Siapa, coba siapa, lu siapa? tanya sama temennya namanya Elsa. Ya. lo kenal Elsa? Serius? Iya, Elsa? dia kan tahu, iya. Elsa yang teman Nuri itu? Iya. Gua aja dapet info dia cerita kayak gitu. Dari Kalau Nuri Elsa, udah berarti nikah. info Nuri nikah tuh dari Elsa? Iya. Coba lu temuin dia ke rumahnya. Mungkin lu bisa dapat info dan Tapi lo dapet tahu nggak Nuri tinggal di mana sekarang? gua udah lama nggak ketemu Nuri, jadi gua nggak tahu di mana dia. Kabarnya sih udah pindah dia. Kalau nomor telepon Nuri masih ada nggak? Gua nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada. Elsa? Nggak ada juga, Bang. Ya, ntar gua cari tahu lah. Gua tanyain sama Elsa juga, info-infonya gimana. Ntar gua kasih tahu sama lu lah. Bro. Bantuin lu. Rob, lu bener Rob ya? Rob, bantuin aku Rob. Iya. Gua bantuin lu. Kontak-kontakan aja, ada nomor teleponnya nggak? Minta nomor teleponnya boleh? Ada kan nomor teleponnya? Ada. Oh ya udah, nanti tolong langsung kabarin ya, tolong bantu juga ya Robi ya. Oke bro ya, thank you ya. Thank you ya Robi. Aku udah sampai mas. Dia nggak ngerti mas, pengorbanan aku bagaimana sama dia mas. Aku udah kerja di Bangka, 4 tahun mas. Tanah, motor, itu semua aku jual semua mas. Aset aku semua aku kumpul untuk dia mas. Nangis di situ Ebi. Dia nggak kuat. Dia nggak percaya selama ini pengorbanan dia, perjuangan dia. Ya, kalau memang benar Nuri sudah menikah, berarti dia dikecewain. Gak mikir orang gimana berkorban untuk dia. Tapi dia kayak gitu. Udah lo sabar dulu. Itu kan belum tentu benar, masih kabar-kabar burung doang. Ini nggak benar, Mbak. Iya, itu kan dia baru denger-denger. Robi bilang kayak gitu sendiri, Mbak. Kan Robi juga nggak datang ke nikahannya, jadi belum tahu pasti, belum lihat langsung. Udah lo sabar dulu. Mbak, sakit hati saya, Mbak. Takkan pernah kisah ini kan terjadi bila cinta ini tak pernah kau hianati. Sabar, sabar. Kau dustai aku. Kita kan ini belum tahu kebenarannya. Kita harus buktikan dulu, bener nggak Nur ini bohong sama lu? Bener nggak Nur ini ngehianatin lu, kan belum ketahuan ini.
Aku udah capek, Mas. Ngumpul uang. Tapi perilaku dia, Mas. Dia ninggalin aku, Mas. Dia malah nikah sama cowok lain. Dustai aku, kau bohongi aku, sungguh tega kau buatku begitu. Karena melihat kondisi Ebi yang syok waktu itu dan hari juga udah malam, kita nggak melanjutkan pencarian. Ya udah nanti kita coba ke tempatnya Elsa dulu ya, sambil ngecek di mana rumahnya. Ya. Ya kita kan, lu nggak tahu rumahnya Elsa? Ya udah, kita ntar tanya-tanya dulu deh. Ya nanti biar tim coba yang ngecek nanti alamatnya. Waktu Feli cek emailnya, ternyata Doni ini mencari tunangannya juga. Namanya adalah Nuri. Ya, ini kita lanjut lagi untuk melakukan pencarian ya. Terakhir, Dapet email itu loh. kamu dapat email kan? Iya, sedikit aneh sih emailnya. Dia juga sama-sama mau nyari Nuri. Betul sekali. Jadi ini aneh, ada yang namanya Doni, Iya. ngaku-ngaku tunangannya Nuri. Sudah menghilang berapa bulan yang lalu. Penasaran di situ Feli, akhirnya Feli nanya di email sama Doni. Nah ini kan berarti kejadian ada 2 orang nih berarti ya. Ya satu Ebi, satu Doni nih berarti kan. Iya. Dan keduanya termasuk Doni ini ngaku bahwa Tunangan juga. bener ya. Dan dijanjin akan nikah tahun depan, Betul. sama-sama tahun depan. Sama-sama tahun depan dan disuruh untuk ngasih uang 100 juta juga ya. Mencari orang yang sama, namanya sama, ya, dan masalahnya sama. Ternyata Doni ini juga disuruh sama ibunya Nuri mencari uang 100 juta untuk resepsi pernikahan. Berarti kan si Nuri ini kalau emang benar seperti itu, berarti si Nuri ini sengaja gitu. Iya, ada niat apa gitu ya dia. Iya, kok sengaja dua tunangan dengan beberapa orang dan nyuruh untuk Nyiapin 100 nyiapin juta. 1 juta untuk pernikahan. Mungkin kalau nggak cukup 100 juta ditinggal cari yang lain. Nah, janji mungkin lagi. uangnya dikumpulin semuanya, cabut. Akhirnya tim memutuskan mempertemukan mereka berdua untuk menunjukkan bahwa ada kemungkinan 2 orang ini yaitu Ebi sama Doni dibohongin sama Nuri. Ada kemungkinan 2 orang ini dijebak sama Nuri. Makanya kita ajak mereka berdua ketemu di warung bubur ayam. Apaan? Kita sampai di sana, gua ngeliat 2 orang ini yaitu Ebi sama Doni ribut seperti anak kecil coba. Ebi, apa lu? Udah dong, ada apa ini? Ebi udah Bi. Ada dong. Cukup Bi. Kenapa ini? Iya, Mbak. Mas, Apa? Tenang dulu dong. ngaku-ngaku terus tunangannya. Udah, duduk. Gue jelasin di situ, nggak usah ribut, ya, nggak usah cemburu. Kalian berdua ini korban. Mana ada satu perempuan bisa tunangan dengan 2 orang dan persyaratannya sama, uang 100 juta. Berarti kan kalian berdua ini dipermainkan. Coba dong pakai logika, walaupun kalian cinta tapi logika dipakai dong. Jangan cuma nafsu, emosi. Kalau nggak percaya buktiin dulu deh kalau nggak percaya buktiin. Kalian nanti gini, kita sama-sama cari Nuri, ya. Kalau udah ketemu sama dia, coba kita pancing dulu. Tapi Mas, Kita pancing dulu. Iya, Mas. Tapi aku yakin dia bohong, Mas. Tunangan sama Nuri udah berapa lama? Dia enggak. Bentar. 4 bulan. 4 bulan ini. Lu kalau lu tenang sama Nuri berarti lu minimal lu punya fotonya kan? Iya. Lihat handphone lu ada nggak fotonya? Foto tunangannya. Mana? Ah, lu bohong lu. Iya. Ah, Nih, kau lihat sendiri. mana?
Ini Nuri tunangan lo juga kan? Sekarang gue tanya, gimana gue bohongnya? Terus 4 bulan Lu lihat foto-foto tunangan lu, Mbak. Sama mas. Jangan biar lu tahu juga, Nuri yang lu maksud sama nih. Oh, Tunjukin dia. Nuri. Nih. Sama kan? Terus menurut kalian gimana coba? Kalian dibohong nggak? Doni bilang dia nggak tahu di mana rumahnya Nuri dan dia nggak tahu Nuri sekarang ada berada di mana. Dia cuma tahu Nuri ini dekat sama yang namanya Fatih. Sedangkan Doni di sisi lain dia yakin bahwa Nuri ini dekat sama namanya Elsa. Ya udah akhirnya kita sepakat untuk mencari satu-satu ke rumahnya Elsa dan juga ke rumahnya Fatih. Masih ada sih mas. Siapa? Namanya Fatih. Fatih. Dan dia itu udah lama sih teman. Akhir-akhir ini dia temannya sama Fatih itu yang gue tahu. Fatih itu. Aku ada juga Mbak Elsa. Oh, yang kemarin kita belum Iya. sempat jadi kesana ya? Ke Fatih aja deh. Elsa mas. Udah Fatih aja mas, Fatih. Elsa Udah. dikenal dong mas, jaga Karsa. Sini dekat. Fatih lebih dekat dari sini. Lu diam lu. Elsa dulu mas. Udah, yuk. Elsa Ya. mas. Udah Fatih aja mas. Iya, kita pasti akan ke sana semuanya, ya. Tapi yang Sabar terdekat dulu, dong. yaudah ke Elsa dulu yang lebih dekat. Udah habis itu baru ke Fatih. Ya, Oke. nggak usah nyong. Yuk, ikut yuk. Begitu sampai rumahnya Elsa, Elsanya kaget ada kehadiran kita semuanya rame-rame di situ. Udah, Assalamualaikum. Sah. Assalamualaikum, Sah. Loh, Bi, ini ngapain bawa kamera? Aku kan lagi nyari Nuri, ya kan? Dia nggak bisa dihubungin, makanya aku minta bantuan sama Mbak ini, sama Mas ini juga dari Antv. Loh, bukannya Nuri udah nikah sama lo, Bi? Di situ Elsa cerita. Kalau terakhir dia dapat kabar kalau Nuri ini sudah menikah sama Ebi. Mbak tahu dari mana? Soalnya waktu beberapa bulan yang lalu, Nuri minta bantuan aku, minta nanya gitu, di mana tempat yang bagus buat dia nikah. Gak mungkin namanya Ebi. Apa kau, woi? Aku tunangannya. Gua tunangannya. Ini di rumah orang ini udah. Kenapa ribut di kosan gue? Ya jadi gini loh Mbak. Ini jadi gini Mbak. Nuri itu ya tunangan sama dia dan tunangan sama dia juga. Loh, dia siapa, Bi? Gua tunangannya. Aku nih. Lah ngakunya dia tunangan sama Nuri. Yang gue tahu ya Ebi Tuh. tunangannya. Gua juga Makanya. tunangannya. Makanya ini kita Makanya ini masih kan bingung, kita ini Mbak. bingung nih Mbak. Emang bener yang mana? Terus yang dia Nuri itu udah nikah atau belum? Ini kita kan masih cari tahu. Iya sih sebelum dia hilang itu ya. Apa ada kabar Dia apa? sempat bilang kalau dia tinggal deket daerah sini. Daerah sini. Maksudnya? Dia kalau nggak salah Maksudnya? bilang, Tinggal deket daerah rumah Mbak Iya. maksudnya? Di mananya? Kalau nggak salah dia bilang sih di pertigaan nggak jauh ada bazar daerah situ. Coba aja Bi. Elsa ngasih tahu bahwa rumahnya Nuri ini di pertigaan dekat pasar malam. Coba aja ke sana. Itu rumahnya Nuri. Nah tadinya kita mau langsung menuju ke sana, tapi Doni ini nggak percaya. Nggak mungkin Nuri tinggal di situ. Mendingan kita ke rumahnya Fatih. Fatih ini tahu di mana keberadaannya Nuri. Tinggal Udah, Pak. Ayo, link ya. Pak. Ayo, Mas. Pak Fatih aja. Yaudah Mbak, makasih banyak Mbak ya. Mbak, makasih ya, Mbak Sorry ya. Mbak ya. Masih maaf ganggu, Mbak ya. Ya, Sah. Cewas. Kalau kamu ya Bi. Ya, Sah. Makasih, Sah ya.
Ini Nuri bukan nih? Pas perjalanan menuju ke rumahnya Fatih, tiba-tiba di pinggir jalan kita semuanya ngeliat ada Nuri. Itu Nuri tuh. Nuri. Dia masuk ke sebuah mobil dan kita ikutin mobil itu. Ayo Pak, cepat. Mana ini dia Pak ya? Cepatan dong Pak. Aduh, cepat Pak. Udah, jangan Wah, dia sama-sama bisa lihat ini nih, kita Nuri kita ngikutin ikutin dia. dulu mana nih dia nih. Tenang dong. Kita berusaha ngejar mobil itu, kita berusaha ikutin mobil itu sampai mobil itu menuju ke sebuah kafe. Nah ini dia masuk tempat apa ini Pak? Kiri Pak. Bantu. Wah ini mah kafe. Ngapain sih dia ke kafe? Itu cepat itu. Udah. Itu Nuri bukan? Nuri. Nuri ya. Dan pas di kafe itu kita semua langsung turun dari mobil, kita semua langsung menghampiri Nuri dan Nuri pun diseret sama Ebi saat itu juga. Nuri. Aduh, waduh. Ini Nuri, kamu kemana aja Nuri? kenapa ada kamera di sini? Nuri, kamu kemana aja Nuri? Aku tuh tahu nggak? Aku tuh nyari kamu Nuri. Aku udah ke rumah ibu kamu. Kamu nggak pernah ada. Aku udah tanya sama si teman kamu. Lu gantian dulu dong. Apa lu? Diam lu. Ah. Sama Ebi sama Doni langsung diseret Nuri di situ. Dan mereka meminta pertanggungjawaban sama Nuri. Nuri, coba kamu jelasin Nuri. Kamu kemana? Coba, kamu kemana? Semuanya tuh udah telat tau nggak? Apa? Kamu kemana aja selama ini? Aku kerja ke Bangka. Aku cari duit Nuri. Ini uangnya, ini udah ada. Mana aja selama ini? Gua udah ngumpulin uang nih 100 juta buat ikan lu. Ah, lu ikut-ikutan aja. Kalian berdua nggak usah berantem ya. Ini semuanya udah telat tau nggak? Apanya yang telat Nuri? Apa itu, Has? Telat apanya? Tolong jelasin. Sebelumnya Doni, gue minta maaf sama lo. Gue terpaksa tunangan sama lo itu atas dasar kemauan ibu gue. Bukan karena mau gue. Awalnya gue memang suka, gue sayang sama lo Ebi. Tapi ini udah terlalu lama. Lo ngebiarin gue gitu aja. Lo ngebiarin nyokap gue ngatur-ngatur gue. Akhirnya di situ Nuri minta maaf sama kedua orang ini, sama Ebi ataupun sama Doni, karena selama ini ya Nuri sudah mengecewakan mereka. Nuri sudah memberikan harapan palsu, kaget di sini. Pokoknya itu udah lah ya. Pokoknya sekarang mendingan kalian berdua lupain gue. Karena gue udah punya kehidupan sendiri Gak sekarang. bisa, Nuri. Gak bisa. Jadi kamu udah ngelupain masa-masa kita, hah? Hei, Nuri, kalian anak muda nih, kenapa berkelahi memperlukan satu wanita ini? Sampai akhirnya nggak lama kemudian keluarlah seorang laki-laki yang rambutnya penuh uban, jenggotnya penuh uban. Dia keluar dari sebuah mobil dan menghampiri Nuri, dan laki-laki itu bilang sama Ebi maupun sama Doni. siapa ini Nuri? Ini siapa? Ini Nuri, kakek ini. Ini siapa? Coba kamu jelasin dulu. Ini Kamu siapa? ya? Dia suami aku. Apa? Ini suami kamu? Ini suami kamu? Kayak begini suami kamu? Yang pasti dia lebih mikirin gue daripada lo, Bi. Ebi maupun Doni kaget di situ, dia shock. Dia nggak nyangka ternyata ada seorang bapak-bapak tua yang seharusnya menjadi kakeknya Nuri ternyata menjadi suaminya Nuri. Kalian dengar? Nuri ini adalah istri sah saya. Sah secara agama dan secara negara. Mana buktinya? Mana? Mana? Ini mana? Apa? Buktinya apa? Terserah kalian mau percaya atau enggak. Terserah kalian mau percaya apa Nggak enggak. ada. Yang pasti dia suami
Sekarang saya mau tanya pada kalian. Apa? Apa bertanya Sudah apa? berapa keluar biaya kalian? 100 juta Pak saya 100 juta, aku ada uangnya Pak ini. Hanya untuk memperbuat wanita satu ini. Lebih baik itu uang kalian gunakan untuk modal kalian. Kalau perlu sesuatu, hubungi saya. Ayo, kita jalan. Engkau bersedih dan pernah engkau sesali karena dia merestui hubungan ini. Ternyata semuanya terbuka di sini. Ya, apa yang dilakukan Nuri selama ini, dia mengakuinya. Dia salah. Ya. Dia berusaha untuk manfaatkan Doni dan Ebi untuk mendapatkan jumlah uang. Karena apa? Karena disuruh sama ibunya. Ibunya ini materialistis. Yang ada cuma uang, materi, dan berharap anaknya mendapatkan orang kaya. Mungkin pelajaran yang berharga buat kita semuanya. Kalau ingin memilih pasangan ya, kita harus benar-benar selektif. Kita harus pertimbangkan bobot bibit bebet. Kita harus pertimbangkan iman, takwa dan amal solehnya. Jangan cuma gara-gara cantik, jangan cuma gara-gara ganteng kemudian kita tertarik dan pilihan untuk menikah, jangan. Tapi lihat amalannya seperti apa, keimanannya seperti apa, agamanya seperti apa. Karena insya Allah kalau dia kuat imannya, kuat agamanya, insya Allah begitu berumah tangga akan terbentuk sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah.